Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga pemuda, remaja, adik-adik, anak-anak sekolah minggu ya yang sudah hadir pagi ini. Oke, kalau Bapak Ibu mungkin melihat ya, hari ini kita bersyukur ada yang sedikit berbeda ya, karena hari ini juga kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di Christ Chapel Manado tanggal 31 Januari ya, kira-kira 9 tahun yang lalu, ibadah pertama. Jadi kita peringati sebagai HUT CCM. Nah, jadi akan ada unsur juga perayaannya ya hari ini Bapak Ibu dalam ibadah kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan menyertai sepanjang 1 bulan sudah lewat ya Bapak Ibu di tahun 2025. Ya, 11 bulan lagi Natal. Ada yang sudah menghitung ya Bang. Tapi bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Entah apa yang kita rasakan Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Mungkin sudah langsung menghadapi tantangan, ada pergumulan, juga berkat sukacita, yang lainnya yang kita jalani di 1 bulan ini, kita bersyukur. Boleh bersama-sama hari ini. Kita juga akan mengikuti sakramen perjamuan kudus hari ini, dan dalam rangkaian ibadah ini kita juga akan bersama-sama mengikutinya. Nah Bapak Ibu, ada satu lagu yang kita latihan sekali sebelum kita akan memulaikan ibadah. Lagu ini lagu yang terakhir ya, setelah firman, setelah ada acara tiup lilin dan doa syukur, kita akan menyanyikan pujian respon ini, Lord, you the Great Commission. Jadi kita akan latihan, kita nyanyikan bait 1 dan 2 dulu Bapak Ibu, supaya jika belum familiar sebentar sudah lebih bisa mengikuti ya untuk lagu ini. Yang kedua, Lord, you call us to your service. In my name, baptize and teach, that the world may trust your promise. Like a garden meant for each, give us all you therefore draw us closer in community with the Spirit's peace and power us for the work of ministry. Lord, you make the common holy. This is my body, this is my blood. Let us offer us through glory. Daily live like heavenward, asking that the one around us share your children's liberty. With the Spirit's gifts empower us for the work of ministry. terakhir baitnya yang kelima. Lord, you bless with words assuring, I am with you to the end. Faith and hope and love restoring, may we serve
Spirit gives empower us for the work of ministry. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang akan kita nyanyikan di bait di lagu yang terakhir ya, lagu respon. Saya mengundang kita semua boleh berdiri, bolehkah memberikan jabat tangan, salam kepada samping kiri, samping kanan. Selamat baku dapa lagi, sebulan Februari. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang bersedia boleh juga mengambil tempat lebih ke depan ya, jika berkenan ya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, kita bersyukur hari ini sekali kita boleh datang bersama-sama ya. Berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, saya undang kembali untuk boleh berdiri. Kita bersyukur karena Dia, Tuhan Allah kita, mengundang kita beribadah kepadanya. Mari memuji Tuhan Allah kita. Mazmur 118 ayat 14 dan 19 sampai 24. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka-cita karenanya. Ya, marilah bersorak-sorai dan bersukacita karena Yesus Kristus Sang Raja, Kepala Gereja, Juru Selamat dunia. Mari memuji Dia atas segala karyanya. Batu penjuru gereja. Yang esa
hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, Engkau yang mencipta dan mengatur seluruh alam semesta. Engkaulah yang menebus kami, ya Yesus Kristus. Engkaulah yang menopang dan memelihara gereja di segala zaman, ya Allah Roh Kudus. Engkau juga yang menghadirkan dan menuntun kami, Jemaat Christ Chapel Manado, sehingga kami boleh bersekutu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Tuntunlah kami dalam peribadatan kami. Biarlah segala pujian yang kami naikkan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudari dan adik-adik semuanya, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman dari Katekismus Hidup bagian kedua tentang kelepasan manusia, minggu kelima, pertanyaan yang ke-12 sampai 15. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan upaya sendiri atau oleh upaya pihak lain. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari kita menambah hutang kita. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sepakat dihukum atas perbuatan kita. Tidak orang pun yang layak atau mampu membenarkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah yang pengasih telah melakukannya bagi kita. Yesus Kristus telah menjadi pengantara, melunasi hutang dosa kita. Mari kepada Dia kita mengaku kelayakan dan dosa kita, meski layak diriku. Meski
Mari mengucapkan pengakuan doa komunal. Bapa Surgawi, sesungguhnya kami tidak layak menghadap Engkau, tetapi kami memberanikan diri menghadap tahta kasih karunia-Mu hanya karena Yesus Kristus, Sang Penebus dan Pengantara kami. Kami mengakui natur keberdosaan kami yang membuat kami cenderung menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami mengakui bahwa kami tidak selalu mengindahkan perintah-Mu untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bukannya menjadi saksi kasih dan anugerah-Mu, kami sering membiarkan rasa takut dan rasa puas diri membungkam suara kami. Kami lebih memprioritaskan diri kami dan mengabaikan panggilan untuk melayani sesama kami serta menyebarkan Injil. Kami cenderung bersandar pada keraguan kami, gagal untuk percaya pada janji-janji-Mu, dan melupakan otoritas besar yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Kristus. Ampunilah kami, umat-Mu, dan saat ini kami juga mengakui dosa-dosa pribadi kami. Dengarkanlah ya Allah. Mari pribadi masing-masing kita berdoa, membawa pengakuan dosa kita kepadanya. Demi Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Itulah jaminan pengampunan dari Allah bagi kita semua. Syukur padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama dalam doa syafaat. Kita akan secara khusus berdoa bagi gereja Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita semua, tidak hanya saya tapi masing-masing dari kita berdoa, dan saya akan memandu dengan pokok-pokok doa tentang gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan di sepanjang zaman sampai saat ini. Bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menyertai gerejamu Tuhan. Dari awal sampai dengan saat ini, sepanjang zaman Tuhan, kami percaya karena kasih setiamu, penyertaan Tuhan, gerejamu Tuhan terus boleh bertahan di tengah tekanan, di tengah berbagai upaya. Gereja boleh terus mengabarkan Injil, boleh terus tumbuh bersekutu dalam kerinduan sebagai sesama tubuh Kristus
ketika di segala tempat jemaat-Mu boleh belajar dan bertumbuh lewat firman. Ketika boleh ada persekutuan Tuhan, baik di gedung gereja maupun dimanapun, di rumah-rumah, di tempat-tempat mungkin yang juga tersembunyi, tetapi orang-orang percaya boleh bersekutu, dan Tuhan yang terus menyertai sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Selanjutnya kita berdoa juga untuk gereja di segala tempat. Biar kiranya boleh terus mengingat akan amanat agung yang diberikan Tuhan dan mengerjakannya untuk memuridkan. Mari bersama berdoa. Bapa, kami berdoa agar gereja-Mu Tuhan, kami semua, saudara-saudara kami, semua orang percaya Tuhan, dimanapun berada, boleh terus mengingat merenungkan akan amanat agung yang Kau berikan Tuhan bagi gereja. Tidak terlena atau tidak lupa dengan tugas yang sesungguhnya Engkau berikan. Kami berdoa Tuhan, agar gereja-Mu lewat potensi, lewat talenta, lewat hal-hal yang Tuhan bukakan di masing-masing gereja Tuhan, panggilan itu boleh terus menyala. Tuhan, kami berdoa Engkau yang terus memperlengkapi, menguatkan, agar gereja-Mu boleh terus berupaya menjangkau mereka yang terhilang, orang-orang yang dilupakan, yang lemah, tetapi juga dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan. Tuhan, kami berdoa agar gereja-Mu boleh menjadi kesaksian. Kami berdoa Tuhan agar komunitas orang percaya, kami semua yang ada di tempat ini juga, Tuhan pakai dalam setiap bidang yang Engkau tempatkan ya Bapa di sorga. Sebagai guru, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha, apapun setiap profesi kami Tuhan. Kami yang ada di sektor pendidikan, ekonomi, hukum, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menggumuli panggilan kami, masing-masing pribadi kami. Tapi juga sebagai komunitas mau mengerjakan amanat yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar gereja juga boleh berdampak, memberi kesaksian yang nyata. Bukan hanya ketika kami berkumpul di sini, tetapi justru juga ketika kami keluar, menghadapi dunia nyata, dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa juga bagi setiap anggota jemaat yang saat ini khususnya dalam keadaan yang sakit, pergumulan pribadi, keluarga, entah apa itu. Ketika kita mengingat juga mungkin saudara-saudara yang kita ketahui, mari kita berdoa agar dalam kehidupan ini sehari-hari, dalam setiap kesulitan, tekanan, mungkin ancaman, kekhawatiran, Tuhan boleh terus menguatkan dan tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mendoakan juga untuk jemaat-Mu, rekan-rekan, atau bahkan kami masing-masing pribadi yang saat ini datang dalam keadaan yang sementara khawatir, bergumul dengan hal-hal yang kami alami saat ini Tuhan. Pekerjaan, masalah keluarga mungkin, relasi kami dengan rekan, sahabat kami, atau ada ancaman yang kami terima Tuhan, sakit penyakit mungkin yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa agar Engkau kiranya menguatkan kami dalam pergumulan kami Tuhan, menanti jawaban, bergumul untuk kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang sudah kami coba kerjakan sekuat tenaga kami ketika juga kami menggumuli Tuhan, tapi belum ada jawaban daripada-Mu Tuhan. Tolong Engkau menguatkan kami, ingatkan kami Tuhan bahwa lewat setiap peristiwa ini juga Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami ada dalam kondisi yang tidak kami inginkan, Tuhan mengajar kami
untuk boleh terus setia kepada Tuhan, tetapi juga bahwa sesungguhnya Engkau yang selalu menopang dan menjaga kami, tidak membiarkan kami melewatinya sendiri. Biar kiranya Tuhan kami boleh belajar merasakan bahwa Engkau yang selalu menopang dan menuntun kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat maksud dan rencana Tuhan, dikuatkan untuk menghadapi setiap rencana yang Tuhan sudah nyatakan dan akan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya lewat orang-orang di sekitar kami, sesama kami jemaat Tuhan, boleh juga saling menopang, mendukung kami Tuhan dalam kehidupan persekutuan ini. Ini doa kami ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai pujian dan syukur kita atas karya dan penyertaan Allah. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai miliknya, marilah kita mempersembahkan hidup kita melalui persembahan. Kita memberikan persembahan dan sambil kita bernyanyi memuji Dia. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat yang sudah selesai, mari berdiri, kita menyanyikan bait yang Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami, ungkapan syukur kami, pujian kami kepadamu ya Bapa. Biar kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu. Pakai dan ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman. Mari kita mempersiapkan mendengarkan firman oleh Pak Pendeta William.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian. Bapak Ibu Saudara, di satu kota itu ada seorang crazy rich yang punya rumah yang megah dan dia punya banyak sekali pekerja-pekerja. Dan satu kali si orang kaya ini dia pergi ke kota lain untuk agak lama, dan sebelum dia pergi dia titip pesan kepada pekerja-pekerjanya ya, karyawan-karyanya. Dia bilang, saya akan pergi selama seminggu 2 minggu, dan tolong ya waktu saya pergi itu kamar kerja saya atap plafonnya itu bolong, jadi bocor waktu hujan deras kemarin. Tolong itu diperbaiki selama saya pergi supaya waktu saya pulang saya bisa masuk ke ruang kerja saya dengan nyaman. Dan kemudian si pekerja-pekerjanya itu bilang, siap bos, tenang saja. Dan saudara, sewaktu si tuan rumah pergi, mulailah para pekerja itu bekerja keras. Mereka kemudian berpikir begini, tuan kita itu suka bunga, ya. Mari kita beresin taman-taman yang di depan kita, ditamin berbagai jenis bunga, ya, berbagai jenis tanaman yang berwarna-warni, yang harum, gitu. Terus yang lain lagi berpikir usulannya adalah, tuan kita itu suka tuh kolam renang di belakang, yuk kita bersihin. Kemudian dikuras, dikucek ya sampai kinclong, dan kemudian airnya itu betul-betul jernih, saudara, nggak ada kotoran sama sekali. Dan yang lain lagi punya ide, ayo kita ngecat rumah kita supaya mereka, tuan kita itu senang. Yang lain lagi kemudian sibuk mandikan anjing ya, bersihkan dapur, kumur, dan mobil dan segala macam. Dan waktu si tuan rumah itu pulang, dia terkejut dan menemukan bahwa kamar kerja dia masih bocor, tidak dibereskan sesuai dengan permintaannya. Taman yang indah, kolam renang yang kinclong, anjing yang wangi, mobil yang bagus, bersih, ya, itu tidak membuat dia senang. Karena apa yang paling penting justru tidak dikerjakan, apa yang paling utama. Nah saudara, ini sebenarnya hanya kisah fiktif ya, tapi ini satu perumpamaan yang menggambarkan apa yang terjadi pada banyak gereja di hari ini. Yesus Kristus, sang kepala dari gereja, menitipkan pesan buat murid-muridnya, bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Dia sebelum naik ke sorga, dia berikan pesan, berikan mandat, dia kelak akan kembali. Dan saudara, dia menitipkan satu pesan, apa yang kita kenal sebagai amanat agung itu, ya, the Great Commission. Tetapi celakanya murid-murid Tuhan justru seringkali mengabaikannya atau tidak mengerjakannya dan sibuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak salah, saudara. Mengerjakan hal-hal yang tidak keliru, tidak berdosa, tetapi ternyata belum tentu itu yang menjadi pesan utama dari Tuhan. Gereja-gereja hari ini bisa sibuk membangun gedung yang megah, fasilitas mewah, aset, mendirikan sekolah dan institusi-institusi lain, ya, panti jompo, panti asuhan, perjuangan keadilan sosial, memimpin protes anti aborsi, anti gay, apa itu saudara, atau bahkan terlibat dalam politik praktis. Semuanya itu yang tadi saya sebutkan tidak salah, saudara, secara moral, tidak berdosa. Tetapi membangun, mempercantik gedung gereja, membangun sekolah, universitas, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, memperjuangkan keadilan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, itu semua bukanlah yang jadi pesan utama dari Tuhan Yesus, saudara. Itu bukan misi utama dari gereja, itu bukanlah reason of being daripada gereja, saudara. Alasan adanya gereja. Itu bukan pesan utama dari Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Nah saudara, maka satu orang penulis, saya rasa dia yang pertama cetuskan itu adalah belakangan kemudian dipakai, Dallas Willard, almarhum ya. Dia tulis satu buku, kumpulan tulisan-tulisan. Nah dia kasih judul The Great Omission, bukan commission, saudara. Ya, bukan amanat agung tapi pengabdian agung. Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah gereja hari-hari ini justru bukan pengabdian agung, melakukan ini dan itu, ya, banyak hal-hal yang bagus
yang oke, tetapi sebenarnya mengabaikan yang paling esensial, yang paling utama, yaitu membuat murid itu. Maka saudara, hari ini dalam momen perayaan HUT Christ Chapel Manado, ya, saya pikir baik kita kalau balik kepada Alkitab dan memperhatikan pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan dia sebelum dia ke surga dan yang dititipkan kepada setiap murid-muridnya buat kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita membuka Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu, pergilah. Jadikanlah semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Dia bersalah dan tidak pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Ya Tuhan, kami telah membuka firman-Mu, dan saat ini kami hendak merenungkannya bersama-sama. Kami berdoa agar kiranya Allah Roh Kudus yang menginspirasi penulisan suci, yang menghapuskannya. Kami berdoalah yang sama, yang juga menerangi, mencelikkan hati pikiran setiap kami, sehingga kami boleh menyadari apa yang menjadi pesan daripada firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan kehendak-Mu. Dan tolong saya dan keterbatasan yang ada, jauhkan dari segala kekeliruan dan kesalahan. Mampukan untuk menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dan berikan pada setiap kami juga hati yang humble, rendah hati, telinga dan mata yang terbuka untuk melihat dan mendengar menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Kami serahkan waktu beritaan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 16, kalau kita lihat di sana, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 11 orang murid-muridnya. Mereka ke Galilea karena dapat info atau pesan dari para perempuan yang telah pergi ke kuburan dan melihat Kristus telah bangkit dan dititipin pesan sama Tuhan Yesus. Kita tahu itu dari ayat 10. Dan ini adalah kisah kebangkitan dan pesan terakhir dari Tuhan Yesus menurut versi Matius. Di dalam kitab Kisah Para Rasul juga Injil Yohanes ada info lain lagi yang memberikan kita gambaran yang lebih mengenai apa yang terjadi setelah kebangkitan. Tapi kesan kita waktu kita baca Matius sepertinya immediate, setelah Yesus bangkit dia kasih pesan murid-murid datang gitu. Padahal ada jeda kira-kira 40 hari. Nah, yang menarik saudara, apa yang di dalam ayat 17 dikatakan di sana bahwa ketika melihat Kristus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, pertanyaan, apa yang ragu-ragu di sini? Apa mereka ragu-ragu? Apa yang mereka ragukan? Yang melawan ketuhanan Yesus Kristus biasanya memakai ayat ini untuk menyerang penyembahan kepada Yesus. Ya, murid-muridnya saja untuk menyembah Dia. Kenapa engkau dengan ini, ya, orang-orang Kristen hari ini menyembah Dia? Lalu saudara menolong kita untuk kemudian berpikir lebih mendalam. Apa maksudnya di sini? Ada yang berpendapat bahwa yang berkumpul di sini bukan cuma 11 orang murid. Karena dalam ayat 10 dikatakan, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Enggak disebutkan di sana berapa. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, ketika Paulus
menegaskan lagi mengenai kebangkitan Yesus. Dia katakan dia menampakkan diri ke siapa, dan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Dan saudara, ada yang kemudian berpendapat, ya, inilah kejadian yang dimaksud bukit ini, dan sebagian dari 500 orang itu ada yang mengaku. Yaitu penjelasan yang mungkin, saudara, ya, dan yang di dalam beberapa Alkitab untuk studi, ya, ESV Bible salah satunya. Tapi kalau kita lihat pengertiannya di sini, Matius memang menunjuk kepada 11 murid itu. Ya. Nah, kalau seperti itu kita perlu cari tahu maksudnya ragu-ragu di sini. Ternyata di dalam kata aslinya itu adalah kata tatso itu, ya, dari kata dual dan pendirian, ya, mendua pendirian. Jadi saudara, ini bukan kata yang merujuk pada keraguan di dalam keyakinan, ketidakpercayaan, percaya tidak percaya. Itu pakai istilah yang lain lagi, dino, saudara. Ini bukan masalah belief atau unbelief. Nah, menarik, kata ini dipakai 2 kali, saudara, di Injil Matius ini. Alkitab Perjanjian Baru, ya, 2 kali di Matius ini. Dan yang 1 kali di Matius pasal 14. Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air menyusul murid-muridnya yang di tengah badai itu. Dan kemudian mereka teriak, itu hantu, gitu, ya. Tapi kemudian bilang, bukan, ini aku, tenang, jangan takut. Terus yang lihat, memang itu kau Tuhan, panggil aku supaya aku di atas air. Anda tentu bisa itu. Itu Petrus setelah dia rasakan angin, ketakutan, mulai tenggelam, dia teriak minta tolong. Dan saudara, yang Tuhan Yesus katakan setelah itu adalah, hai engkau yang kecil imannya, engkau bimbang. Nah, bimbang di sana kata yang sama, saudara, dengan kata ragu-ragu di sini. Jadi itu bukan masalah tidak percaya, belief, tapi lebih ke arah hesitate, ya. Yaitu nggak yakin harus main atau harus bagaimana bersikap. Sama seperti nanti mungkin setelah ibadah kita adakan perjamuan kasih, terus saya undang Bapak Ibu, teman-teman di sini, saudara, untuk ikut makan. Anda kemudian ragu-ragu, gitu, ya. Ada yang langsung ambil piring, ambil nasi, gitu. Yang lain lagi hesitate, gitu, ya. Bukan karena percaya nggak percaya, kayaknya lebih yakin, gitu, harus ngapain atau harus bagaimana bersikap. Jadi ini bukan isu kepercayaan, dan mirip seperti itu yang dialami oleh sebagian murid, nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu juga depannya itu gimana. Dan saya berpikir bahwa sangat bisa kita mengerti worldview itu diobrak-abrik peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Keyakinan akan Mesias yang dikdaya, yang akan memimpin orang Israel angkat senjata melawan penjajah. Tetapi yang mereka alami sekian berbeda, saudara. Catatan Kisah Para Rasul, ya, sebelum Tuhan Yesus, mereka masih sempat tanya tuh, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih konsep Mesias yang militeristik, saudara, yang politis. Jadi sangat bisa dimengerti apa ada di antara mereka yang hesitate, yang ragu, yang ditstatso, yang bimbang di saat itu. Dan kepada murid-murid ini dan juga kepada kita semua yang hidup pada hari ini yang disebut sebagai murid Yesus, Tuhan memberikan mandat yang besar, amanat yang agung kepada setiap kita. Ada 3 hal, saudara, disampaikan Kristus di sini, ya, di dalam amanat terakhirnya. Yang pertama, kita lihat sana ada satu pernyataan, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada satu great authority, dan sekedar great, saudara, juga greatest, bahkan otoritas yang terbesar. Ini penegasan dan atur kerajaannya Tuhan Yesus. Slide saya. Injil Matius dimulai dengan menelusuri silsilahnya Kristus sebagai keturunan Abraham dan keturunan Daud. Dan setelah itu orang-orang Majus, orang-orang dari bangsa lain datang untuk mencari di mana Raja Yahudi yang baru lahir itu. Mereka menyembah dia. Lalu setelah itu Kristus memulai
pelayanannya. Dia menyampaikan khotbah di bukit, ya. Jadi ini King Speech, saudara. Ketika dia katakan, kamu mendengar ada firman berkata, tapi aku berkata padamu, menunjukkan otoritas dia di dalam memberikan pengajaran, menyatakan kehendak Allah. Dan setelah itu dia juga melayani, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menenangkan badai, kuasa penyakit, kuasa atas setan, kuasa atas alam. Dan puncaknya kuasanya dinyatakan lewat kematiannya dan juga kebangkitannya. Dia berkuasa melampaui dosa dan juga maut. Jadi saudara, pribadi yang dikatakan kepadanya diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, all authority, semua kuasa. Dan dia memberikan mandat, pesan kepada pendengarnya. Saudara, ini berarti dua hal. Yang pertama adalah perlu ada ketaatan atau ketundukan. Sedangkan seseorang yang bahwa segala otoritas, segala kuasa milik dia dan dia memberikan satu pesan, maka yang terjadi harusnya adalah saya dengar dan saya mengikuti pesan itu. Bukan kemudian membedahnya, ya, membahasnya, tetapi mengertinya, saudara, mengertikannya atau mengertikannya. Ya, saudara, selain ketaatan dan ketundukan adalah keberanian. Yang memberikan amanat itu adalah dia yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, memiliki all authority, ya, the greatest authority, kuasa yang terbesar. Maka maju dan melangkah dengan ini untuk mengerjakan pesan dari Tuhan. Murid Kristus mestinya dan sejatinya tidak takut setan. Murid Kristus tidak takut mati. Murid Kristus tidak takut dizolimi, persekusi atau disiksa. Pemerintah dan penguasa dalam dunia ini, meskipun kelihatan besar kuasanya, tetapi tetap di bawah otoritas dia yang paling otoritas, yang maha berotoritas, saudara. Oleh sebab itu, di bawah dia yang diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, maka panggilan setiap kita adalah taat dan juga berani untuk melangkah. Kemudian apa yang dikerjakan? Apa yang saya lakukan maju, ya, berdasarkan otoritas dia. Nah, maka yang kedua, ada great assignment, tugas yang besar, ada penugasan yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Boleh next? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, di dalam kalimat panjang ini, di dalam bahasa aslinya itu cuma ada satu kata, ya, imperatifnya itu cuma, jadi jadikanlah murid atau muridkanlah, satu kata, saudara, yang adalah kata imperatif. Sementara yang lainnya itu adalah participle, kata pergilah, kemudian baptislah, sama ajarlah, itu participle. Artinya kata paling adalah jadikanlah murid. Dan saudara, pergilah, baptis, ajarlah, itu bagaimana melakukannya, bagaimana memenuhi. Penting adalah menghasilkan murid, memberikan murid yang belajar dari gurunya, belajar nilainya, cara dan prinsip hidupnya, karakternya. Ajaran Kristus yang termasuk di dalamnya adalah sangkal diri, pikul salib, ikut dia lagi. Dan mereka melakukan itu semua bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi sebagai akibat dari realitas yang baru, satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan Allah Tritunggal. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan sebagai sakramen, sebagai tanda dan sekaligus meraih, simbol sekaligus penunjukan akan realitas baru, bahwa murid itu adalah anak-anak Bapa, tubuh Kristus, dan juga persekutuan bait Roh Kudus. Dan itu identitas baru. Engkau ketika hidup di dalamnya, maka ini mengalir secara natural, alamiah. Maka setelahnya juga dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu. Nah, jadi di sini kita lihat
dua kata yang sifatnya itu mencakup semua, saudara. All authority. Nah, di sini ada dua, yaitu nations, semua bangsa. Lingkupannya bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain, termasuk pada hari ini, ya, kita bangsa Indonesia dan berbagai sukunya. Berbagai suku, bangsa, bahasa perlu dibawa pada ketundukan, pada otoritas Yesus itu, mengenal Yesus, belajar daripada Yesus, tidak terkecuali, saudara. Dan kemudian all his command, segala bangsa dan segala yang telah dia ajarkan. Maka saudara, artinya yang perlu kita sampaikan adalah semua pesan daripada Allah. Bukan pilih bagian-bagian yang favorit dan enak didengar. Banyak yang senang mendengar, jangan khawatir, Allah pelihara burung di udara, ya, dia pelihara bunga di padang, masa kamu dia pelihara jadi khawatir? Itu senang kita semua dengar, saudara. Kita semua senang mendengar, ya, Matius 7 itu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu, gitu. Tetapi yang senang mendengar, kamu harus sangkal diri, pikul salib, tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Siapa yang senang mendengar bahwa mencintainya suami, anak-anaknya lebih dari aku, ya tidak layak pengajaanku. Banyak pengajaran-pengajaran kita kayak pilah-pilah, saudara. Yang dengar itu yang disampaikan, tapi yang keras, mengganggu, menyinggung, kita nggak sampaikan. Tetapi Kristus mengatakan, adalah mereka segala sesuatu yang telah kuperingatkan kepadamu. Jadi nggak bisa kita pilih yang favorit, yang telinga, yang defensif, saudara. Tetapi semua perlu kita sampaikan dan suarakan. Dan yang berikutnya, saudara, itu ada great assurance, ada janji yang besar dari Allah. Baik sekali, pesan mandat dari Tuhan itu ternyata disebut oleh dua hal besar. Otoritas Allah yang besar yang diberikan pada Kristus, dan kemudian jaminan yang diberikan pada Kristus, yaitu aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saudara, ini all yang keempat, ya, tadi authority, kemudian all nations, all his command, dan all time, always. Saudara, Kristus menjanjikan penyertaan yang tidak berkesudahan kepada murid-muridnya. Tapi ini satu penyertaan yang sifatnya itu cek kosong. Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka saya dia menyertai pada saat ini ketika saya menjabat misalnya, ya, kemudian korupsi kanan kiri. Salah, saudara. Ya, karena ini penyertaan yang diberi di dalam konteks tadi mengerjakan amanatnya itu, mengerjakan apa yang menjadi tidak bisa berasumsi bahwa Allah selalu menyertai kita terlepas dari apapun yang kita kerjakan. Tidak, saudara. Karena janji penyertaan dia, jaminan penyertaan dia itu ada di konteks ketika Anda dan saya mengerjakan amanatnya, pesannya, perintah itu. Maka sekali, ya, dan indah sekali. Amanat yang terbaik itu diberikan, jepit dengan kuasa yang tidak tertandingi dan penyertaan yang tidak berhenti dari Tuhan. Kerjakan, karena kita segala otoritas adalah milik, dan aku menyertai engkau all the time, always, sepanjang waktu. Kerjakanlah yang ini, jangan semua bangsa muridku. Saudara, di hari ini ketika merayakan tahun Kuasa Pemenang, ya, saya rindu semua sekali lagi ingatkan lagi dan lagi akan apa jadi amanat daripada Kristus kepada gerejanya. Yang jadi gitu ya, key performance indicator dari gereja, dari KSP Manado, bukan gedung gerejanya, bukan berapa banyak tempat duduk yang penuh nanti, atau bukan berapa banyak persekutuan berkumpul atau aset dimiliki, saudara.
Tetapi apa banyak murid yang menghasilkan? Itu yang terus kita tanyakan saudara. Bukan berarti saudara punya gedung salah, ya, punya banyak aset salah, tidak saudara. Yang perlu dipertanyakan adalah apa yang dipakai dengan segala aset itu, dengan segala gedung itu. Ya, ingat saudara, yang penting itu bukan kita pergi ke gedung gereja, masuk ke ruangan gereja, tetapi gereja Anda dan saya, kita masuk ke dalam satu, ya, apa yang dilakukan saudara, apa yang dikerjakan di sana. Doa saya adalah, dan mimpi saya, dan saya harap menjadi mimpi kita semua, Gereja Pemanado bukan dinilai berdasarkan seating capacity saudara, ya, kapasitas tempat duduknya, tapi seating capacity. Orang-orang yang diutus, yang diarahkan untuk pergi memberkati dimanapun mereka berada, berikan impact di mereka berada, menghasilkan murid-murid lainnya. Saudara, dan itu kita semua kerjakan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan keyakinan bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi, all authority daripada Kristus, dan kemudian jaminan yang besar itu, bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu yang menjadi pegangan kita untuk terus mengerjakan panggilan agar firman Allah bagi umat Allah di Colorado sampai Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia, menjangkau semua suku saudara, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Rote, semuanya saudara tanpa terkecuali. Dan saya berharap ini bukan gereja yang ditentukan oleh berdasarkan sukuan, gitu. Bukan berdasarkan warna kulit, ya, jenis ras dan segala macamnya, tetapi berdasarkan darah siapa yang menjadikan kita satu, darah Kristus. Dan pada saat ini di penghujung khotbah ini saya mengajak kita merenungkan lagi, ya, kembali ke perumpamaan di awal. Ya. Apakah kita sebagai pekerja-pekerja di rumahnya si tuan rumah itu, kita sedang mengerjakan pesan daripada si tuan rumah. Yang dia minta adalah atap di kamar kerjanya itu ditambal, dibereskan. Tapi apakah kita sibuk mungkin dengan agenda-agenda lain yang kelihatannya baik, manis, dan oke. Jadi sebenarnya bukan menjadi pesan utama dari Tuhan. Mari saudara, di akhir ibadah ini saya berdoa saat ini. Kita berdoa apa yang menjadi pesan bagi setiap kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan kita rindu saudara, bahwa Tuhan kita mendengar apa yang pesanmu. Biar kiranya Engkau yang memakai saya sebagai alatmu Tuhan, sebagai utusanmu di dalam dunia ini. Amin. Saudara, pada saat ini paduan suara akan menyampaikan satu pujian, Here I am Lord. Biarlah ini menjadi doa kita. Tuhan, ini saya Tuhan. Pakailah Tuhan, utuslah Tuhan sebagai alatmu, sebagai utusan-utusanmu di dalam mengerjakan amanat agung. Biarlah ketika kita mendengar pesan dari paduan suara, ini menjadi doa setiap kita.
Saudara, pada pagi hari ini kita juga berkesempatan untuk bersama-sama berkumpul dan sehidangan di meja Tuhan. Kita datang ke meja Tuhan, kita sekali lagi diingatkan bahwa misi membuat itu berakar pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
tubuh yang diserahkan bagi kita, darah yang dicurahkan bagi setiap kita, itu menjadi dasar dari ini yang kita beritakan, dasar dari tugas pemulidan yang kita lakukan, saudara. Dia pergi dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Dia yang mati juga bangkit memberikan bagi kita semua. Maka pada pagi ini, ketika kita berbagian di dalam perjamuan pada pagi ini, biarlah kita sekali lagi menghayati akan pengubahan Kristus dan sekali lagi diingatkan akan apa yang menjadi panggilan kita semua, yaitu untuk memberitakan kemenangan Tuhan sampai Ia datang kembali, sembari terus menikmati janji penyertaan yang berakhir itu, menyertai engkau sampai pada akhir zaman, dan kita menantikan ya apa yang ditujukan oleh perjamuan kita, yaitu feast di masa yang akan perjamuan anak domba itu. Nah, kita bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan ambil roti dan Ia memecah-mecah sembali berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan. Dan sesudah itu Ia mengambil cawan dan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Buatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang baptis ataupun mengakui imannya ya di hadapan Tuhan dan juga gereja, diundang untuk bisa mengikuti perjamuan kudus hari ini. Dari berbagai denominasi, berbagai gereja diundang untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Pada saat anggur dan juga roti dibagi, Bapak Ibu bisa mengambil menerimanya, dan saya itu nanti duduk kembali di masing-masing. Bapak Ibu siap untuk menerima perjamuan kudus, silakan boleh berdiri di tempat masing-masing. Saya itu rekan-rekan akan membagi, dan setelah menerimanya silakan boleh duduk kembali di tempat masing-masing untuk berdoa. With the last
Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan boleh sekali lagi menikmati perjamuan Tuhan pada pagi ini. Biarlah kiranya Engkau menguatkan kami ya Tuhan, meneguhkan kami di dalam perjalanan kami sebagai murid-murid-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami dan Dia membiarkan kami, tapi terus memberikan nourishment itu, memberikan penguatan dari hari ke hari, waktu ke waktu bagi setiap kami. Dan mampukan kami ya Tuhan sebagai murid-murid-Mu untuk terus membawa kabar baik itu, menjalankan amanat agung yang telah Engkau percayakan kepada setiap kami gereja-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kalinya. Kami menanti-nantikan masa itu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Pada saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Until the trumpet sound be heard, until the ancient prayers be stirred, and with the great commanding word, the Lord shall come. Oh, blessed hope, in faith we wait, hearing His footsteps at the gate, while we His triumph celebrate, until He comes. Jemaat Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi bait yang ke-6. Oh, blessed hope, in faith we wait, hearing His footsteps at the gate, while we His triumph celebrate, until He comes.
Ya saudara, pada saat ini kita akan mengadakan penyalaan lilin dan juga nanti akan doa bersama. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang diundang ke depan tuh officers gitu. Padahal ini ulang tahun CCM saudara. Jadi hari ini kita mau mengundang perwakilan jemaat untuk bisa berdiri di depan. Ya, jadi harus officers dan ada beberapa rekan yang sudah kita hubungin sebelumnya. Karena kalau diminta ada yang mau maju nggak, biasanya tadi hesitate gitu ya, ragu-ragu ya. Nah, jadi saya mengundang rekan-rekan yang sudah dihubungi sebelumnya maju ke depan menemani saya di sini untuk menyalakan lilin. Silakan. Dan Bapak Ibu nanti perhatikan ya, ini kita dari kecil sampai dewasa gitu ya, nggak enak milih tua gitu. Kecil sampai dewasa, menunjukkan bahwa ini adalah gereja kita intergenerasi saudara ya. Jadi dari berbagai usia kitalah gereja Tuhan. Nyalakan ya sebagai simbol. Dari jemaat sekalian, saya undang kita berdiri, kita nyanyikan lagu Here I Am, biar ini menjadi doa setiap kita. Ya, mari Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita bersama-sama bersyukur dalam doa, kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang sesungguhnya Engkau telah panggil untuk kami boleh datang bersama-sama di hadapan-Mu yang kudus. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat pekerjaan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Secara khusus 1 tahun berlalu ya Tuhan, kami boleh berproses bersama sebagai satu jemaat Tuhan. Engkau izinkan kami untuk merenungkan dan mendalami firman-Mu. Engkau izinkan kami untuk bersekutu. Engkau izinkan kami untuk saling menyambut. Bahkan Engkau izinkan kami untuk berbagian menjadi saksi-Mu di kota Manado, bahkan juga di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami boleh digerakkan untuk boleh mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah libatkan untuk kami menjadi satu bagian jemaat Tuhan di Christ Chapel Manado. Tuhan, biarlah setiap kami boleh melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Pujian dan hormat kami hanya kami berikan kepadamu. Biarlah di momen perayaan 9 tahun CCM ini Tuhan, sekali lagi firman Tuhan saja yang menjadi dasar dan landasan kami melakukan berbagai macam pelayanan
Bahkan setiap hal yang dirindukan boleh kami kerjakan. Kami mohon Tuhan, ke depannya kami sebagai satu jemaat Tuhan sungguh-sungguh memiliki satu komitmen untuk mau mengerjakan apa yang Tuhan saja mau bagi kami. Tuhan, perkenankan dan berbelas kasihlah kepada kami untuk kami boleh mengerjakan misi pemuridan yang Engkau percayakan kepada gerejamu. Biarlah setiap kami boleh digelisahkan Tuhan, bagaimana kami akan mengerjakan misi ini dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai satu jemaat Tuhan. Mohon Tuhan memperlengkapi dan menolong kami. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa otoritas yang besar itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melaluinya kami dituntun untuk boleh taat, boleh berani memperkatakan dan memberitakan Kristus dalam hidup kami. Inilah kami gerejamu Tuhan, pimpinlah kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mau memberitakan Injil-Mu, kami memuridkan, mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan, memerintahkan apa yang Tuhan perintahkan, dan menjauhi larangan apa yang Tuhan larang. Terima kasih Tuhan. Ini syukur doa kami, komitmen kami. Kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita tetap berdiri ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, di akhir ibadah kita, sekali lagi mari kita memuji Tuhan. Kita menghayati panggilannya. Tuhan Yesus memberikan amanat agung bagi gerejanya. Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memperlengkapi kita melakukan pekerjaannya. Lord, you give the Great Commission. Bless the church, be blessed.
Tuhan mengutus umatnya. Doksologi. Tuhan yang kuasanya tidak tertandingi itu dan yang janji penyertaannya tiada berakhir itu mengutus kita kembali ke dalam dunia dengan satu amanat, pergilah jadikanlah semua bangsa muridnya, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bawa setiap orang-orang untuk masuk di dalam satu persekutuan, ikatan perjanjian covenant dengan Allah Tritunggal, dan ajarlah setiap mereka, muridkan mereka untuk mengenal, mengerti apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan biarlah kita masuk mengerjakan setiap panggilan kita, amanat itu, dengan keyakinan bahwa Allah menyertai kita, penyertaan yang tidak berakhir. Dan terimalah berkat yang daripada arti tunggal. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengambil waktu teduh. Jemaat Tuhan, syukur pada Allah ibadah kita hari ini boleh selesai. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, juga mungkin sambil melihat kiri kanan ya, kalau ada mungkin orang yang terlihat baru ya, yang pertama kali hadir saat ini bersama-sama beribadah di Gereja Chapel Manado, bolehkah melambaikan tangan di tempat duduk supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah ada di sebelah kanan saya? Oh, tidak ada. Sebelah kiri? Oke, tidak ada. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke ada acara selanjutnya setelah ini, mari kita sama-sama melihat beberapa pengumuman ya untuk pelayanan. Kita minggu depan tanggal 9 Februari kita akan kembali lagi melanjutkan persekutuan ibadah ya, hari Minggu dengan tema God is the light and Christ is the way. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dalpin Tanan. Mari sama-sama juga boleh mengajak ya, rekan-rekan atau saudara-saudara yang boleh bersama-sama ya hadir untuk ibadah minggu depan. Kemudian untuk prayer meeting dan PA ya, akan dilakukan secara online tanggal 4 Februari 2025. Nah,
Bagi rekan-rekan juga sekali lagi, bagi jemaat semua kami kembali mengingatkan bila ada yang membutuhkan pelayanan secara personal, boleh menghubungi Pak Pendeta Williams atau para elders untuk dilayani ya secara personal. Boleh sharing, boleh juga didoakan. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini tidak ada Sunday School, Nursery juga CCM Youth. Jadi setelah ini kita akan ada perjamuan kasih bersama di ruangan ini. Ya, bagi Bapak Ibu semua diajak ya untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kasih.